Assalamualaikum anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran fisika. Nah, video pembelajaran fisika kali ini masih membahas tentang fluida dinamis. Nah, ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu persamaan kontinuitas. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas tentang persamaan Bernoulli, ya. Nah, untuk mengawali materi kita, nah sekarang yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, saya Gita Amelia dari 11 MIPA 3. Di video kali ini saya akan mempraktekkan mengenai prinsip Bernoulli. Kebutuhan untuk praktek Bernoulli kali ini adalah 2 buah kertas. Pada bagian tengah kertas, aliran udara lebih besar dibandingkan bagian luar kertas. Maka tekanan di bagian luar akan lebih besar daripada bagian tengah kertas, sehingga kedua kertas akan terdorong ke bagian dalam. Bagian atas kecepatan aliran fluida lebih tinggi sehingga kertas terdorong ke atas. Asas Bernoulli adalah pada suatu aliran fluida, ketika kecepatan fluida diperbesar, maka tekanan akan semakin kecil. Cukup sekian dan terima kasih percobaan prinsip Bernoulli dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang kalian simak tadi, nah, kita mengaitkan antara kecepatan dengan tekanan. Nah, sekarang kita amati bagaimana kalau si pipanya itu selain berbeda kecepatannya, nah di sini ada ketinggian yang berbeda. Nah, kamu perhatikan gambar di sini. Nah, ini pada pipa 1 yang ada di bawah atau tingginya H1 itu ada gaya sebesar F1 arahnya ke sini ya. Sedangkan di pipa 2 itu gayanya arahnya ke kiri. Nah, gaya pada pipa 1 itu mengakibatkan perpindahan sejauh X1. Sedangkan pada pipa 2 itu sejauh X2. Nah, kalian perhatikan di sini perpindahan X1 dengan X2 ini ada perbedaan. Kalau di pipa 1 ini perpindahannya searah dengan gaya yang diberikan. Sedangkan di sini perpindahan ini berbeda dengan arah gaya yang diberikan. Nah, kalian kan sudah pernah belajar ya tentang usaha. Berarti di sini usahanya negatif, yang ini positif. Nah, di sini juga kalian perhatikan ini ada perbedaan ketinggian. Nah, perbedaan ketinggian di sini ini akan mengakibatkan perbedaan energi potensial. Nah, selain energi potensialnya yang berbeda antara pipa 1 dan pipa 2, kalian perhatikan di sini luas penampang pipa 1 dan pipa 2 ini berbeda. Di sini lebih kecil. Nah, kalian coba diperhatikan lagi di video sebelumnya di persamaan kontinuitas bahwa pada luas penampang yang kecil maka itu kecepatan semakin besar. Nah, artinya apa? Maka di sini energi kinetik yang terjadi pada pipa 1 dan pipa 2 tentu saja menjadi berbeda. Jadi di sini ada perubahan energi potensial, ada perubahan energi kinetik, dan juga ada usaha yang dilakukan di sini. Nah, kita amati sekarang satu bagian dulu ya. Kita perhatikan sekarang di pipa 1. Nah, di sini pada pipa 1 itu terjadi usaha sebesar F1 kali X1. Nah, kita tahu bahwa gaya itu sama dengan tekanan dikali luas, ya, sehingga kita tuliskan jadi P1 A1 X1. Nah, untuk A kali X ini kan luas dikali jarak ini sama dengan volume ya. Jadi, usaha yang terjadi pada pipa 1 sejauh X1 ini
P1 kali V1. Nah, sedangkan pada pipa 2 di sana juga terjadi usaha. Nah, yang besarnya sebesar min F2X2. Nah, ini tentu saja sama seperti ini ya. Sama nanti berarti usaha yang terjadi pada pipa 2 sebesar min P2 dikali V2. Ini juga volume ya. Nah, di sini usaha yang dilakukan, usaha total itu sama dengan perubahan energi. Nah, karena di sini ada terjadi dua perubahan jenis energi ya, yaitu untuk potensial dan kinetik, maka di sini delta E-nya atau perubahan energinya adalah perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Jadi ini usaha total. Nah, maka di sini usaha totalnya itu adalah jumlah dari usaha pada pipa 1 dengan usaha pada pipa 2. Sehingga nanti kita tulis persamaannya menjadi seperti ini. Ini usaha total, ini adalah perubahan energi potensial ya, MgH2-H1. Nah, ini ditambah, ini perubahan energi kinetik. Nah, kemudian di sini, nah ini volume, karena ini debitnya itu sama ya, berarti volume yang terjadi di sini, ini sama dengan volume di sini. Jadi V1 ini sama dengan V2 atau kita anggap sama dengan V. Sehingga ini nanti nilainya sama ya. Semuanya berarti ruas kiri dan kanan kita bagi V. Nah, sehingga nanti persamaannya seperti ini. Jadi V-nya habis di sini. Nah, ini menjadi Mg per V dikali H2-H1 ditambah setengah M per V V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, kita tahu bahwa di sini M per V itu kan sama dengan Rho ya. Jadi Ibu tambahkan di sini. Nah, di sini Rho itu sama dengan M per V. Nah, sehingga di sini persamaannya jadi kita tuliskan seperti ini. Nah, P1 min P2 sama dengan Rho G H2 min H1 ditambah setengah Rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini atau, nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi kita pisahkan ya untuk yang pipa 1 dengan pipa 2. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Maka P ditambah Rho GH ditambah setengah Rho V kuadrat itu nilainya konstan atau tetap. Ya, itulah yang disebut dengan persamaan Bernoulli. Untuk contoh soalnya kita lihat di sini. Pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar berikut. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil berarti A1 banding A2 ya. Itu sama dengan 4 banding 1. Nah, terus posisi pipa besar H1 itu sama dengan 5 meter. Sama dengan 5 meter. Dan H2 di sini 1 meter. Kecepatan aliran air pada pipa besar, nah ini di sini V1 36 km per jam. Sebentar ya. 36 km per jam. Nah, ini harus kita rubah dulu ke meter per sekon. Jadi 36.000 dibagi 3.600 ya. Jadi sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian di sini ditanya yang A, kecepatan air pada pipa kecil, berarti kita pakai persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Di sini A1-nya 4, V1-nya 10 meter per sekon, A2 1, V2 ditanya. Maka V2
sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian yang B, selisih tekanan pada kedua pipa. Nah, di sini kita gunakan persamaan Bernoulli ya kan, P1 ini lengkap ya, ditambah rho GH1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini berarti nanti selisih tekanan itu P1 dikurangi P2 ya. Maka kita tulis nanti P1 min P2. Jadi yang lainnya pindah ke kanan ya. Jadi rho GH. Nah, langsung aja kita H2 min H1 ditambah setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini harus dikurung ya. Nah, seperti ini. Jadi kita cari P1 min P2-nya. Ini tinggal dimasukkan rho-nya 1000, G-nya 10, H2 min H1-nya kita lihat tadi selisihnya ini 5 dan 1 ya. Berarti H2 min H1 berarti 1 min 5 karena H2-nya 1 ya. 1 min 5 ditambah setengah kali 1000 kali 1000 dikali, nah ini V2 kuadrat tadi berapa? Dilihat dulu. Nah, V2-nya 40 ya, V1-nya 10. Jadi 40 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Nah, maka P1 min P2 ini 10.000, 10 kali 1000 ya, dikali min 4, ditambah 500, dikali ini 1600, dikurangi 100. Jadi di sini sama dengan min 40.000 ditambah 500 dikali 1500 ya. Nah, jadi min 40.000 ditambah ini 15 kali 5 750.000. Nah, dikurangi 40 jadi sama dengan 710.000 Pascal ya. Ini P1 min P2. Nah, kita sekarang lihat yang C, tekanan pada pipa kecil. Berarti yang ditanya itu di sini P2 ya. Nah, kita masukkan saja di sini. P1-nya tadi diketahui dalam soal. Ya, ini 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal, atau boleh ditulis jadi 910.000 ya, min P2 ini yang C sekarang kita ya, sama dengan 710.000 Pascal. Jadi P2 nya, nah ini tinggal pindah ke sini aja kan, 910.000 dikurangi 710.000 Pascal, ini sama dengan P2. Maka P2 sama dengan, berarti 91 kurangi 71 ya, 20. Jadi 200.000 Pascal. Jadi ini yang C. Nah, mungkin sampai sini dulu ya. Nanti di video berikutnya kita sambung untuk aplikasi persamaan Bernoulli-nya.